ini kan ada istilah inner beauty, outer beauty. Nah, menurut kamu antara inner dan outer itu bagi seorang perempuan mana yang lebih penting? Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Hasan Karman. Dan kali ini kita akan menghadirkan seorang putri yang masih sangat muda, cantik, manis, dengan prestasi sebagai juara. Dan beliau adalah Miss Chinese Indonesia tahun 2023 yang digelar dalam ajang Miss Pageant Eljon Foundation. Nah, siapakah dia? Kita akan ketemu dengan yang bersangkutan yang segera akan mengakhiri Miss Chinese Indonesia 2023 untuk maju lagi menjadi calon yang mewakili Indonesia dalam ajang Miss Chinese World 2025. Halo Pauline. Halo. Apa kabar? Baik. Nah, nama dari Miss Chinese Indonesia 2023 ini adalah Pauline Tunggono. Belum pakai embel-embel ya? Belum ada gelar ya? Belum ya? Jadi Pauline Tunggono ya? Nggak ada nama tengah? Belum ya? Sehari-hari Pauline dipanggil apa? Sehari-hari Pauline. Pauline aja Pauline ya? atau Olin. Olin ya, di rumah ya. Pauline lahir di mana? Saya lahir di Bali. Born and raised in Bali. Bali. Hanya numpang lewat atau besar sekolah sampai sudah dewasa baru keluar dari Bali atau gimana? Dari kecil sampai besar sih. Jadi sampai umur 17 tahun saya di Bali. Oh, berarti tamat SMA? Ya, tamat SMA baru pindah. Nah, sehari-hari di Bali itu pakai bahasa apa? Bahasa English. Karena English? kebetulan dulu saya sekolahnya internasional. Oke. Di rumah dengan papa mama? Papi mami? Dengan papi mami masih bahasa Indo. Indonesia ya? Ya, tapi untuk untuk ngomong bersama saudara sih pakai bahasa English. Oke. Gitu. Kemudian dari Bali kamu tetap masih tinggal Bali atau pindah? Untuk sekarang permanently udah di Surabaya ya. Sekeluarga sudah pindah. Cuma tinggal akong sama mak yang di Bali. Masih di Bali? Betul. Oh, papi mami aslinya juga kelahiran Bali? Kalau papi aslinya dari Bali, tapi kalau mami aslinya dari Malang. Oh, dari Malang. Betul. Oh, makanya kamu ada polesan Malang juga ya? Iya, terus setelah dari Bali pernah 1 tahun juga tinggal di Malang. Oke. Iya. Tapi saya bingung ya, kamu sampai umur 17-an di Bali, tapi sekarang ini kalau ngomong, sorry ya, ini logatnya tuh Iya. Surabayaan nih. Betul. Ya. Soalnya mungkin sekarang kayak pergaulannya tuh bener-bener anak Surabaya Pol gitu. Oh, saya pikir karena di sekolahnya di sekolah internasional logatnya malah kayak bule gitu, Inggris gitu Iya, kan? kalau dulu sebelum pas saya baru pindah ke Surabaya tuh banyak yang bilang, "Ih, dari Bali ya pasti." Soalnya dulu logatnya bener-bener kental banget. Tapi sekarang Kental Bali ya dulu ya? kental Bali. Hebat gitu. ya, kamu bisa menyesuaikan, tapi justru sekarang malah medoknya Surabaya. Iya. Oke, nah sekarang masih kuliah. Betul, masih kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di Universitas Putra Surabaya. Baru masuk atau apa? Enggak, sekarang udah semester 6. Semester 6. Pauline ambil jurusan apa? Ambil jurusan International Business Management. International Business Management. Betul. Ya. Sudah semester ke? 6. Udah hampir selesai ya? Iya, sekarang lagi ngurus skripsi. Oke. Berarti Pauline ikut Miss Chinese Indonesia 2023 itu tahun lalu ya? Betul, tahun lalu. Nah, waktu itu ikut ajang Miss Pageant ini diperkenalkan oleh teman-teman atau lingkungan pergaulan atau melihat iklan? Nah, ini sebenarnya dari melihat iklan. Tapi fun fact sebenarnya bukan saya yang lihat iklan. Oh, Tapi melainkan adik saya. Adik saya namanya Kyorin dan dia juga mengikuti Miss Chinese Indonesia juga. oke. Jadi dari dia mengajak saya juga kayak ayo bareng-bareng gitu. Setelah itu kita masuk Miss Chinese Indonesia gitu. Oke, jadi waktu itu yang ikut tuh kalian berdua atau Betul, kakak kalian adik ya? berdua, ya, saya. Oke, terus adik ya? Betul, adik. Adik masuk nggak? Masuk kategori nggak? Masuk. Mm-mm. Kalau adik menang Miss Best Personality. Oh ya, jadi kalian berdua masuk ya? Betul.
Sekarang kamu hampir menyelesaikan kuliah ya. Kira-kira targetnya berapa lama lagi? Targetnya 1 tahun. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Nah, oke. Di dalam kegiatan di kampus itu, kamu hanya sepenuhnya belajar atau ada kegiatan lain? Ada kegiatan lain tentunya. Apa? Coba Salah cerita. satunya adalah mengikuti organisasi. Saya menjadi member organisasi dari narkoba, yaitu anti narkoba. Anti narkoba, oke. Betul, gitu. Itu apa? Ada perkumpulan atau lembaga apa? Itu perkumpulan organisasi gitu yang mendukung gerakan anti narkoba pada institusi educational gitu. Ya, terus kegiatannya di lapangan itu seperti apa? Kegiatan anti narkoba Kegiatannya ini? itu adalah dengan mengadakan surprise test anti narkoba gitu. Oke, Surprise test anti narkoba dan juga pengadaan seperti Missan juga pageant oke. itu di mana kami memilih duta anti narkoba. Oh gitu Iya ya. betul. Jadi dengan memilih duta anti narkoba kita akan meneruskan ide yang mereka miliki sama kompetisi gitu. Iya, hanya sebatas di kota Surabaya atau keliling Indonesia juga? Oh, untuk sekarang masih di sekitar universitas sih. Jadi masih Universitas Oh, Ciputra. masih di lingkungan Masih di kampus. lingkungan kampus. Nggak Betul. sampai keluar ke daerah lain, provinsi Belum, lain ya? belum. Baik, 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 baik. Oke, terus di dalam kegiatan ini kamu lakukan setelah terpilih sebagai Miss Chinese Indonesia atau sebelum? Setelah, Setelah. betul, setelah. Ada poin plus nggak dengan predikat Miss Chinese Indonesia kamu itu di dalam kontribusi kegiatan anti narkoba ini? Kalau itu mungkin tidak ada, karena tidak ada relasi. Ah, Tapi saya dalam lingkungan Universitas Ciputra, saya pernah diundang menjadi narasumber karena dengan gelar Miss Chinese Indonesia. oh, jadi narasumber. Jadi narasumber. Jadi narasumber pada talk show Veganpreneur Oke. gitu. Dengan usia kamu yang begitu muda ya, sebagai narsum ini sebagai pembicara, kira-kira pengalaman apa yang bisa kamu sharingkan kepada peserta di dalam talk show itu? Oke, jadi pengalaman yang saya bagikan selama talk show tersebut adalah bagaimana how I overcome my fear. Ya. Jadi How to overcome my your fear. my fear. Ketakutan itu, Betul, kekhawatiran, betul. stres, tegang gitu ya. Iya, Oke, gimana? betul gitu. Sebenarnya itu cuma satu kalimat saja, yaitu Ya. you only live once. Nah, Jadi as long as you never try, kamu nggak bakal tahu hasilnya bagaimana. Dan at the end you will just regret why you don't take that decision gitu. Jadi dulu tuh aku tuh orangnya tuh sebenarnya kayak pemalu banget gitu. Oh, I'm pemalu very ya? Sekarang juga shy. pemalu kelihatannya. Sekarang Masih masih pemalu malu-malu. tapi masih oke gitu. Dulu bener-bener kayak kalau saya diajak ngomong tuh kayak gemeteran Oh, gitu. gitu ya. Atau kayak kalau disuruh maju ke depan juga nggak mau gitu. Kayak gemeteran nggak mau gitu. Oh, jadi akhirnya kamu dari pengalaman itu berhasil mengatasi ketakutan itu. Betul gitu. Dan Jadi kamu dengan share pengalaman bagaimana Iya, lepas. iya. Jadi sama talk show saya menceritakan bagaimana sebelum Miss Chinese saya sangat pemalu, tapi setelah mengikuti ajang pageant seperti Miss Chinese saya menjadi lebih percaya diri. I became more confident with myself and also through this pageant competition I learned how to do public speaking, gitu. Public speaking and also obtain what it feels like to be Miss Chinese gitu. What it feels like to be a finalist gitu. Baik. And that really like brings me out of my comfort zone gitu. Oke. Mungkin gini, sekarang kita udah lihat ini kegiatan Miss Chinese Betul. Indonesia yang tahun 2024 ya, yang grand finalsnya sebentar lagi. Ini begitu heboh, begitu Betul. banyak kegiatan ya. Kira-kira flashback tahun lalu ketika Pauline ikut di karantina ya, mengalami masa-masa seperti itu. Kira-kira apa yang Pauline dapatkan dari pengalaman selama karantina itu? Positif, negatifnya coba cerita. Oke. Untuk positifnya banyak sekali. Miss Chinese Indonesia ini ajang yang sangat-sangat dipenuhi oleh banyak panitia yang luar biasa ya. Banyak sekali. Terus ada juga banyak guest speaker yang sangat luar biasa kayak Bapak gitu. Jadi dari Bapak juga saya belajar banyak sekali hal baru dan juga banyak sekali new skills dan mungkin meskipun kami bukan pemenang akhirnya bakal kayak benar-benar
benar-benar useful in the Ya. future gitu. Ah, So I feel like I don't regret at all joining Miss Chinese gitu. oke. Beneran belajar banyak hal baru gitu. And ini juga udah gak kerasa ya udah 1 tahun ya. Cepet sekali ya, 1 tahun ya. Cepat sekali gitu. Tapi I don't regret at all joining Miss Chinese. Ya, terus itu pengalaman hal-hal positif ya, Ya. yang membuat kamu semakin percaya diri. Betul. Tadinya kurang pede, ternyata berhasil, rasa percaya diri itu muncul. Betul. Pengalaman negatifnya ada nggak? Pengalaman negatif sebenarnya tidak ada. Tapi Nggak ada ya? memang karena Miss Chinese Indonesia 2023 itu merupakan pageant pertama sebenarnya. Pageant pertama yang aku ikuti itu aku sempat kayak shock pertama-tama kayak, "Hah, 15 cm heels gitu. Kok bisa jalan gitu?" Belum pernah kamu pakai Belum. hak tinggi yang Nggak 15 cm ya? Iya, gak pernah. Terus pas pertama kali itu bener-bener 24 jam tuh harus pakai heels itu. Nari pun juga harus pakai heels. Iya. Gitu. Jadi kayak shock sih. Shock ya? Shock Lebih banget. shock ya? Itu kayak sampai malam-malam tuh bener-bener bengkak banget Bengkak kakinya. ya? Iya, Oh, bengkak ya? bengkak gitu. Bukan hanya pegel ya? Bengkak dan pegel gitu. Sampai harus kayak kakinya direndam gitu-gitu. Tapi itu fun. So it's not really a bad experience sih. Tapi sebelum kamu ikut Miss Pageant begini, apa sebagai seorang gadis yang sudah mulai tumbuh dewasa, nggak pernah pakai high heel, hak tinggi itu? Nggak pernah? Gak Yang pernah. 10 cm, 5 cm? Kalau dulu tuh malah mindset saya tuh kayak, dulu tuh saya juga agak insecure ya soal tinggi saya. Oke. Soalnya saya tingginya kan 173 cm. Oh, udah sangat tinggi. Betul ya, jadi kayak kalau sama pakai heels jadi agak malu. 180. Agak malu di publik gitu. Oke. Jadinya nggak pernah pakai heels, terus sampai baru ikut pageant baru kayak wow harus pakai 15 cm gitu. Jadi agak shock. Masih ingat nggak tahun lalu waktu ikut pageant Miss Chinese ini ada berapa peserta yang dikarantina? Masih ingat nggak? Untuk tahun lalu 21. 21 ya. 21 peserta. Berapa lama? Berapa hari? Selama 7 hari. 7 hari. 1 minggu. Semua menjadi kayak saudara, teman, atau ada yang sangat mengesalkan di antara peserta itu? Ada yang begitu nggak? Ada. Coba. Nggak Nggak apa-apa, kan Nggak nggak sebut nama. Nggak sebut nama. Gak ada, aman semua. Everyone is so kind. Semuanya baik banget. And I came in with one sister, Kyorin. Tapi I Ya, came ya. out with 21 sisters. Itu bener-bener Tapi kamu nggak selalu satu kamar dengan sister kamu dong? Oh, enggak. Itu aku roommate sama Eda. Oke, And kebetulan Eda juga bakal maju ke Miss Chinese World juga. oke. Tuh. Ya. Jadi nggak ada pengalaman yang merasa nggak enak nih, ada yang sirik dengan Pauline, merasa Pauline lebih ini, terus dia di belakang ngomongin kamu gitu, nggak ada gitu. Enggak ada. Tapi meskipun ada pun saya belajar bahwa it's not nice. Ada pun berarti ada ya? Oh, enggak. Oke. If misalnya Oh, iya, ada oke. itu saya juga kayak nggak bakal masukin ke hati sih. Kalau misalnya ada omongan buruk mendingan daripada masuk ke hati mendingan masuk ke otak gitu. Ya, ya. Jadi and from there you like think like what can you do to improve that gitu. So like learn from like what other bad people say gitu. What other Saya coba flashback ya, ingat-ingat waktu itu kan saya salah satu juri juga ya. betul. Saya ingat kelihatannya Pauline ini memang punya karakter seperti itu, itu yang bagus. Ya. Positive thinking, selalu membawa suatu hal yang positif untuk yang lain, tidak memasukkan ke hati sesuatu yang tidak enak dan lain sebagainya gitu ya. Betul sekali. Itu diajarkan di rumah atau apa? Atau kamu sendiri punya karakter seperti itu? Itu diajarkan di rumah juga sih. Gitu. Kamu nggak pernah ini ya di Surabaya itu saya tahu. Karena Betul. dulu saya juga di sekolah di Malang ya, Jawa Timuran ya. Itu orang Surabaya kalau ngomong itu kenceng loh. Kenceng. Karakternya itu loh. Iya. Kamu kok soft spoken gitu? Mungkin soalnya dari dulu di Bali ya gitu. Jadi mungkin that didn't change me gitu as a person. Emang aku pas pertama kali pindah ke Surabaya juga shock. Kok orang-orang kok pada teriak-teriak ngomongnya gitu. Terus kayak medok-medok gitu. Tapi kalau di Bali lebih kayak soft spoken gitu. Oke. Baik, berarti sekarang kamu sudah semester 6 kuliah di Surabaya. Dan sepenuhnya kamu kuliah itu karena dibiayai oleh orang tua, atau kamu juga ada pekerjaan, profesi, ada income gitu, ada nggak gitu? Oh, untuk income ada,
Tapi untuk kuliah masih dibiayai orang Oke, orang tua tua gitu. ya. Untuk sekarang pekerjaan, I'm actually a model juga. Oh, kamu model ya? Model gitu. I'm actually a model, jadi pernah jadi brand ambassador and also face of a brand. Tapi selain like modeling, itu Hmm. aku juga I'm a business owner. Oke, ya. True. Yeah. So I'm a fashion business owner, a fashion brand called as Good Kid yang menjual Hmm. oversized clothing t-shirts. Ya. Gitu. Eh, ya menarik ya. Berarti orang tua membiayai kamu kuliah, terus kamu ada pekerjaan, ada profesi yang kamu anggap itu sebagai profesi sampingan atau mau jadi profesi utama nanti? Nantinya tentu saya akan berdiri sendiri ya. Tentunya bakal jadi profesi utama. Apa tadi istilahnya? Brand ambassador. Brand ambassador. Besar income-nya. Itu biasanya itu lewat kontrak gitu sih. Kontrak. Iya. Untuk Apa? numbersnya Pakaian atau produk tertentu? produk tertentu biasanya. Kalau pakaian belum. Ya, produk tertentu ya. Bukan hanya fashion, tapi ada Bukan. produk tertentu. Tuh. Jadi kamu melakukan itu seperti apa? Hanya untuk foto atau juga membawa produk itu untuk dibikin satu video pendek iklan gitu? Untuk iklan juga pernah, tapi untuk sejauh ini untuk foto. Oke. Dalam menekuni profesi ini, apa kamu otodidak langsung tiba-tiba bisa gitu? Oh, enggak Kan tentunya. katanya dulu pemalu ya, Iya, bukan malu. orang yang apa ekstrovert gitu ya. Mhm. Wah, yang enteng gitu ya. Itu Iya. gimana caranya? Nah, itu dulu itu saya mulai modeling itu awalnya tuh bukan langsung kayak sign with a big brand gitu bukan. Hmm. Melainkan dulu tuh saya mulai dari kecil. Jadi kayak kalau misalnya dia yang ajak collab foto di Ya, cafe ya. gitu, saya mulai dari sana dulu gitu. Jadi nggak ada tim, nggak ada set, nggak ada apa, cuma datang terus di foto-foto masuk Instagram gitu. Terus tambah lama itu banyak collab, jadi kayak Instagram udah jadi portfolio gitu. Nah, dari sana baru dapat tawaran dari brand gitu. Oke, oke. Jadi kira-kira dengan apa yang kamu tekuni ini sekarang ini, itu akan menjadi target profesi atau bisnis kamu ke depan atau hanya sekarang ini sebagai batu loncatan saja atau hobi saja? Itu sebenarnya untuk modeling dan juga menjadi talent atau muse itu cuma sekedar hobi gitu. Tapi untuk berkepanjangan long term, yaitu ya bisnis fashion, my fashion business. Sekarang sudah ada pacar? Hah? Kaget ya? Nggak, usia kan namanya Iya, proses kan? betul betul. Sebenarnya di kampus apa di mana kan umur tambah pasti ada dong. Ya, Ya, atau belum? belum. Nggak apa, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Belum. Wah, di Indonesia rupanya belum ada nih. Wah. Masih jomblo. Jadi kalau ada yang tertarik silakan ya. Oke. Ini tinggal di Surabaya. Oh iya. Ya, baik Pauline, saya lihat secara fisikal kamu itu penampilan sangat bagus. Itulah sebabnya di samping juga intelektual kamu, ya karakter kamu, penampilan fisik kamu bisa memenangkan Miss Pageant ini. Nah, saya mau tanya, ini kan ada istilah inner beauty, outer Oh beauty. iya, betul. Nah, menurut kamu antara inner dan outer itu bagi seorang perempuan mana yang lebih penting? Tentunya 100% pasti inner beauty. Inner beauty. Inner beauty, because personality is all that matters and looks are just bonus. Ini kamu baca dari buku apa begini? Ya, ini Tapi pikirin sesuatu kamu. yang diajarkan dari orang tua saya dari dulu gitu. Especially kalau kalian nyari partner gitu. Yang dilihat dari seorang partner itu personality-nya dulu. Kalau penampilan luar itu cuma bonusnya aja gitu. Oke. And then like as time goes gitu, personality itu cannot change sih menurut aku. Yes. Gitu. That's why you have to focus on the personality first. Kalau looks ya gampang kan tinggal operasi plastik or like there's Yes, many ya. ways gitu. Ya pergi ke Korea Iya aja. pergi ke Korea atau Thailand gitu. Balik-balik udah Lee Min Ho gitu. Jadi kalau outer beauty gimana? Penting nggak? Kalau Matters nggak? kalau untuk outer beauty, Tadi kan ngomong inner ya. ya. Kalau untuk outer beauty mungkin dari segi how you bring yourself ya. Ya. Kayak misalnya cara berpakaian, cara makeup, atau cara even hairstyle tuh itu yang matter gitu. Tapi looks overall sih it matters, tapi personality matters more gitu. It's just kayak kalau misalnya ketemu sama orang, make sure that you have a very nice first impression gitu. Because first impression is also very very important gitu. Ya. Itu yang bakal bikin orang think kayak worth it, kayak kau worth gak kayak ngomong sama aku gitu, Ya, some way. Ya, ini menarik ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia
Cindo gitu ya, atau Tionghoa Indonesia, kita sering ada dengar joke begini, "Wih, ada rahasia orang jelek nih, ya hati-hati." Nah, dari pandangan Pauline, udahlah, inner outer kamu sama-sama sudah memiliki, saya yakin. Yeah. Kamu ada tips nggak untuk orang, misalnya secara outernya, penampilan fisikalnya itu tidak beauty gitu, tidak beautiful, terus dia nggak pede. Ada tips nggak supaya dia bisa menjadi pede? Karena kamu kan pernah jadi narasumber untuk how to overcome your fear. Ya, fear itu ganti Fear aja gitu. Bagaimana overcome, mengatasinya? Ada tips nggak? Of course, first Ya. of all, insecurities kayak gitu tuh, it all comes from yourself actually. It's your decision to listen to what others thought about you, or like do you want to take it to your heart atau enggak gitu. Sebenarnya tuh sama mengikuti ajang Miss Chinese juga pasti banyak yang merasa insecure ya Iya. gitu. Tapi insecure kalau misalnya lihat kayak peserta lain tuh lebih cantik Iya. atau lebih apa gitu. Tapi kita harus think in a way kayak kita nggak boleh compare ourselves to them gitu loh. Mereka ya they're them and I'm me gitu. So you have to like learn how to love yourself first gitu. Jadi mungkin kalian bisa merasa insecure melihat orang lain lebih cantik gitu. Tapi Ya. kalian harus remember kalau kalian tuh nggak competing with each other gitu. You are competing with yourself gitu. Jadi you have to overcome your insecurities inside by loving yourself more. Kayak misalnya treat yourself to something nice, beli baju yang bagus, atau kayak go facial atau Yes. apa-apa gitu. Just love yourself more gitu. Instead of comparing with other people on social media terutama. You never know what actually happens behind social media. Oke, kalau saya tanya Pauline sekarang ya, saya coba Google di medsos akunnya Pauline. Sekian tahun yang lalu, Pauline pernah muncul membuat konten menari gaya tarian Korea ya, dengan Betul. musiknya cover fashion gitu. Nah, sekarang masih bikin. Untuk sekarang enggak. Kenapa memilih yang gaya Korea itu? Karena Atau di masa itu ya? iya, karena pada masa itu beneran Korean is everywhere. It's Yes. viral gitu. Especially kayak BTS, Blackpink gitu. Aku K-pop kayak gitu ya, apa? K-pop in general, K-drama tuh bener-bener hits banget gitu. And I really love them gitu. Oke, sekarang pertanyaan bahaya nih. Oh ya, oke. Saya mau tanya, tapi ini subjektif. Kalau ngomong soal Korea, hampir boleh dikatakan kalau kita lihat artisnya, aktor maupun artis yang cewek itu, mukanya ya, mata, hidung, bibir kelihatannya nggak ori ya. Nah, menurut kamu, apakah bentuk operasi plastik ya, katanya aesthetical operation surgery atau apa itu, menurut pendapat Pauline itu apakah itu bagus, baik, necessary nggak, perlu nggak? Kalau untuk necessary, honestly it's not my part to say gitu. Because it's their own decision gitu. So like as long as you're happy with your decision Yes. of going plastic surgery or anything, then I'm fine with it. Like you're happy as long kamu as you're bijak ya. happy ya. Jadi itu Iya. keputusan dia sendiri ya. Kayak we're in no position to judge what others make, what others decision gitu. Kita nggak berhak gitu menurut. Oke, Pauline gini, papa kamu kan asli Bali, mami, mama orang Malang ya. Itu keluarga keturunan Cindo, Chinese Indonesia. Chinese Indonesian. Di rumah masih ada melaksanakan tradisi atau Chinese culture? Masih. Masih We ya. celebrate Chinese New Year together. Ya makan-makan keluarga. We also send each other mooncakes. Oke. Gitu family. Bahkan sampai hal kecil sampai kayak makan mie ulang tahun. Iya gitu. Biar panjang umur kan iya. dipercayakan gitu. Ya. Terus menurut kamu perlu nggak tradisi atau budaya itu dilestarikan, dipertahankan? Sangat diperlukan. Perlu ya. Perlu. Bagaimana caranya? Sekarang mungkin kalau saya tanya beberapa hal, Pauline juga sudah nggak tahu. Ada keinginan untuk mencari tahu nggak? Ada. Berlanjut dengan melestarikannya. Ada. Tentunya because I believe that budaya-budaya culture like that itu what shapes
Tionghoa, kebudayaan in Hmm. Indonesia gitu. Ya. Itu merupakan identitas dari Tionghoa, budaya Tionghoa di Indonesia. Jadi kita harus terus melestarikan culture tersebut gitu. Kegiatan-kegiatan seperti Qingming, Hmm. terus seperti Sangjit pun sampai Sangjit itu benar-benar important to actually dilestarikan gitu. Because that what make us Shindo us gitu. What do you mean by Sangjit? Coba ceritakan. Apa yang kamu tahu tentang Sangjit itu? Itu gara-gara Sepintas, apa singkat aja? Sanjit gitu. Apa Itu itu? pada saat Itu mempelai tradisi apa? tradisi mau nikah gitu. Oh, yang mau nikah ya? Mhm. Oke. Terus apa saja dilakukan kalau tahu? Belum Sanjit. Are you prepared? Lagi prepared? Oh, no 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 no, still far, masih jauh Masih gitu. jauh ya. Minimal sudah harus prepare ya. Ya. Oke. Soal budaya ini ya. Apa saja yang di rumah itu yang masih melestarikan perayaan-perayaan tertentu selain Imlek mungkin ada. Mhm. Cengbeng tadi disebut ya. Mhm. Mooncake tahu ya. Apalagi yang Pauline masih tahu kira-kira? Pada saat tahun baru. Tahun baru kita tidak tidur gitu. Jadi kita nonton Oh, film di rumah begadang gitu yang keluarga, ngumpul ya? iya, ngumpul gitu. Main Karena petasan? iya, main Kembang petasan api juga, gitu? kembang api gitu. Oh, masih ada ya? Masih gitu. So we await like New Year with like the Ya, whole family gitu. ya. Oke, kan katanya di rumah masih ada tradisi Mhm. Cindo ya. Mhm. Pauline ini marga apa? Marga Tang. Tang ya? Tang ya? Tang. Jadi Tang di spell menjadi Tung. Tung itu Betul. dialek Hokkien. 对，你会讲华语吗？可以可以，一点点，一点点。一点点。 Pauline punya nama Mandarin 有 3 huruf itu. 当宝林， 叫什么名字？哦，宝 Tan 林， Pauling. Pauline Iya. Pauling itu ya ini nama dari aslinya ya. Jadi di Indonesia kan jadi Pauline ya. betul. Ya, Itu pantesan saya lihat tulisnya nggak Pauline, Pauline yang kayak bahasa Inggris gitu ya, Pauline gitu bukan ya? biasa Ya, ya. saya udah pikir apa ini salah tulis Enggak. atau apa bukan ya? Oke, itu dari nama yang diberikan oleh Akong, my grandfather gitu. Terus Oh iya. he is very fluent in Hokkien juga gitu. So Mm-mm. that's where the name comes from gitu. Oke, saya juga dapat dari panitia Miss Chinese Indonesia 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Katanya Pauline nanti akan ada session sharing ya. Jadi sharing session untuk para peserta. Tahun ini dengan 23 peserta ya. Kira-kira nanti Pauline akan sharing mengenai apa untuk mereka? Oh, nanti tentunya adalah tips and tricks mengenai how to go through karantina dan juga my experience as Miss Chinese Indonesia 2023 Ya. dan juga mungkin banyak juga yang masih first time mengikuti pageant. Mm-mm. Jadi saya akan mengajari banyak hal mengenai how I go through my first time pageant experiences juga gitu. Nah, oke. Jadi pokoknya membagikan banyak pengalaman yang Betul. bisa membekali mereka lah ya. Saya nggak tahu ya, Pauline, apa karena ini terikat kuliah di Surabaya, sehingga gerak kamu kan lebih banyak di lingkungan di kota Surabaya ya. Nggak ada keinginan untuk pindah ke Jakarta yang saat ini masih ibu kota ya. Betul. Ada keinginan gitu nggak? Untuk keinginan sih ada, Ya. karena saya merasa terutama buat pekerjaan itu di sini jauh lebih maju Ya, ya, lebih luas. jauh lebih luas gitu. Jadi mungkin lebih banyak potensial gitu. Tapi mungkin pada saat selesai kuliah mungkin kalau untuk kerja gitu maybe move to Jakarta sih. Seandainya kamu mendapat jodoh, tahu-tahu sudah menikah, gimana kamu kembangkan itu? Usaha. Ada pikiran bagaimana? Atau kamu dahulukan dulu karier, profesi, baru Betul. nanti soal wedding, married. Betul. Zaman sekarang mungkin kayaknya banyak juga yang lebih memprioritaskan pekerjaan dulu ya. Ya. Pekerjaan and education over like love and things like that. Ya. Gitu. That's why many people like don't wanna marry young these days. Mm-mm. Different from like di zaman dulu yang penting nikah gitu. Iya. Nikah terus semuanya mikir belakangan gitu. Tapi Mm-mm. untuk sekarang kayaknya lebih banyak yang pingin pekerjaan yang stabil dulu gitu. Dan ekonomi yang lebih stabil juga gitu. Ya, Baru kemarin ada salah satu narasumber saya yang saya podcast ngobrol, begitu dia married, dia Surabaya. Tahu-tahu ikut suami pindah ke Jakarta. oh iya. Nah, kamu akan begitu nggak?
Itu mungkin, mmm, pasti sih gitu, Pasti ya. pasti. Karena kalau udah memilih suami ya Kalau harus sudah dengerin mengambil juga. keputusan mau Betul, merit, ya harus itu sudah lain ya. mhm, Ya, oke. Nah, ada desakan nggak dari orang tua agar kamu harus target umur sekian harus merit? nggak ada. Kamu punya target? Saya Umur 30, umur mungkin 35? nggak ada juga, Nggak ada. nggak ada. Yang penting I'm happy with my decision gitu. Oke. Kayak nggak terlalu terburu-buru untuk menemukan orang yang tepat, karena saya kayak Itu karena kadang-kadang nggak terburu-buru mencari loh, tapi dia datang sendiri. iya betul, jadi Sekarang kita daftar tinggal tunggunya banyak? tunggu. Daftar tunggunya banyak? Wah, Saya pikir masih banyak. no Ya. comment gitu. Ya, mungkin siapa tahu di antara mereka itu ada yang juga nanti akan lihat podcast kita. Wah, Oh, dia lihat ya. apa ada singgung-singgung saya atau apa gitu ya. Ya. Jadi memang jadi Pauline masih berpikir lebih mendahulukan karir dulu Betul. daripada personal soal menikah dan lain sebagainya. Betul betul. Baik. Jadi ada juga keinginan untuk lebih ekspansif untuk pergi ke kota yang lebih besar berkembang ya. Betul betul, Mas. Ya. Baik, sekarang yang saudara kamu yang tahun lalu ikut Miss, sekarang kegiatannya apa? Oh, sekarang jadi influencer. Oke, influencer. Betul. Bikin apa? Sekarang senang review cafe gitu. Kafe. Betul. Jadi dia suka ke bidang kafe. Suka Influencer dan dia review. review. Jadi Terus kayak keliling-keliling itu atau gimana? Ke keliling kafe-kafe untuk ngetes itu terus dia bikin konten gitu. keliling-keliling kayak review makanan, terus kayak kafe-kafe yang lagi viral atau ngehits gitu. Mhm. Pauline sendiri nggak ada rencana lagi bikin konten seperti dulu? Oh, untuk sekarang ke depannya mungkin ada, tapi melainkan bukan food review atau cafe review, tapi kayak maybe lifestyle gitu ya. Mhm, Oke, jadi topiknya sudah berubah. iya, Menurut kamu ya sebagai Gen Z ya, Generation Z ini, mhm, dengan perkembangan IT yang begitu marak, begitu canggih, bahkan ada AI segala macam yang begini ini, itu mempengaruhi apa? Menurut generasi kamu itu seperti apa? Apakah ini sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang memang sudah seharusnya dan mmm, harus kita sikapi untuk kita ikuti? mmm, Gimana pendapat kamu? menurut Ada saya nggak ketakutan gitu? nah, ada sih ketakutan gitu. Nah, Kayak tambah lama apakah pekerjaan yang dilakukan oleh kayak manusia bakal di-replace oleh AI like fully gitu mhm, kan. Tapi I learned that it's like you cannot deny yes. we cannot deny the fact that technology has progressed so much and has taken a lot of part of our life gitu. Mhm, So what we can do right now is probably just take advantage of it gitu. oke. Menggunakan IT untuk berprogres gitu. Menggunakan IT untuk kebaikan kita gitu. And don't let IT control us gitu. Apakah itu selalu baik? Menggunakan teknologi itu atau AI itu untuk digunakan sesuai keinginan kita? Sesuai Atau keinginan apakah selalu baik? menurut saya asalkan Pertanyaan susah ya. iya, asalkan tidak sambung ke plagiarism, Ya, itu then I think it's okay, ya. gitu. Pauline suka nonton film nggak? Suka. Ada nonton film A Legend, A Legend, Jackie Chan? nonton kayak yang di bioskop. Ya, Ya nonton. yang dia menggunakan AI AI gitu buat bikin dia jadi iya muda. iya, itu a bit funny sih Ternyata ternyata. dianggap banyak yang protes dan tidak Iya, suka. betul. Jadi Nah, kan ini ini iya, ini ini maksud saya mau tanya. Menggunakan suatu teknologi AI itu ternyata hasilnya nggak bagus, ya kan? iya. Dia marah, tapi kelihatan mukanya kayak senyum. Iya, jadi kayak kaku kayak like one expression throughout the whole film Nah, gitu. itu pendapat Pauline seperti apa? Oke. Nah, kalau kayak gitu sih gak setuju sih. Soalnya kayak Ya, instead of like using AI on Jackie ya. Chan himself gitu, mending just hire another young actor, Yes, ya. another young potential actor to act out young Jackie Ya, Chan ya, ya, gitu. Daripada bener-bener kayak pakai AI kan jadi kaku gitu. ya. Jadi akhirnya kan banyak yang protes juga gitu. Sebenarnya menggunakan AI juga itu juga bagus ya. Seperti film yang terakhir Indiana Jones ya, Harrison Ford, dia bikin AI, bikin dia muda tapi kelihatannya bagus. Oh iya, Saya nggak tahu ya, dia lebih canggih kali ya. mungkin. Saya bilang, wah ini bagus sekali. Mhm. Tapi ketika lihat Legendnya Jackie Chan kok berubah gitu. Iya. Padahal itu masanya selisih mungkin 2 tahun. Mmm. Nah, pada suatu saat kalau Pauline harus menggunakan ini untuk Pauline rasa gimana? Mau nggak?
mengenai AI Iya, for iya, iya. pastinya enggak sih. It feels Oke, very kayak unreal gitu, terus kayak nggak authentic gitu. oke. Ya. Oke, Pauline, mungkin bincang-bincang kita sudah hampir menjelang akhir ya. Mhm. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Dengan usia kamu yang masih begitu muda, mungkin Indonesia juga pengen tahu. After this Miss Chinese Indonesia ya 2023 ini, kamu kan akan mewakili Indonesia untuk mengikuti Miss Chinese World Betul. 2025 ya. Ya, kira-kira persiapan apa yang sudah kamu lakukan? Persiapan sejauh ini tentunya adalah pertama-tama public speaking. Public speaking, oke? Ya, public speaking harus latihan and also catwalk Catwalk. gitu. And lastly bahasa Mandarin. Ada kewajiban katanya Iya, ada standarnya harus peraturan bisa bahasa baru. Mandarin ya? Betul, ada peraturan baru di mana kita harus bisa bahasa Itu Mandarin. susah loh. Itu susah. That's why I'm studying little by little gitu. Ya, ya apalagi China Cungko ini kalau kamu pakai bahasa Inggris malah dia nggak respect nanti, Oh ya kan? Ya, iya. ya. Jadi sudah sejauh mana persiapan ini? Dalam waktu 1 tahun lewat ini, bahasa Mandarin yang kamu kuasai, kamu belajar seperti apa? Kental. Hah? Kebanyakan perkenalan diri gitu. Oh, kamu kursus atau ada private? Untuk sementara sekarang kayak belajar otodidak gitu. Otodidak ya? Banyak-banyak nonton film Mandarin. Iya, lagi nonton banyak Chinese Ya, drama kalau gitu. ngucapnya nggak tepat, kamu coba. Karena saya sejak kecil juga begitu. Ternyata bisa. Ya oke, Indonesia mungkin waktu kita sudah kurang lebih ya, kurang dari 1 jam kita ngobrol dengan Pauline Tunggono, Miss Chinese Indonesia 2023 yang tahun depan. Bulan apa ya, Pauline? Bulan April. Bulan April. Kita doakan Pauline mewakili Indonesia untuk ajang dunia ini bisa mewakili dan memenangkan Miss Pageant, Miss Chinese World 2025. Nah, sebagai penutup, Pauline, tolong mungkin ada closing statement yang bisa kamu sampaikan kepada Indonesia, lebih-lebih mungkin ya, kepada Gen Z generasi kamu, supaya bisa mereka jadikan inspirasi, motivasi, bagaimana untuk bisa seperti Pauline. Oh, oke. Ya, silakan. Untuk closing statement-nya, pertama-tama thank you for watching. Don't forget to like and subscribe gitu. Yes, okay. And just do your best and always try new things. Yeah. Always step out of your comfort zone. Learn new things, learn new experiences, learn new skills because opportunity also don't come twice gitu. And bagi penonton bagi Cindonesias in Indonesia right now, jangan lupa untuk melestarikan budaya Tionghoa di Indonesia. Dan juga ada crown baru ya, Miss Chinese ya gitu. Yang kebetulan tahun ini untuk Miss Chinese, temanya adalah Harmony in Diversity, yaitu mencerminkan kekuatan persatuan di antara keberagaman di kebudayaan Tionghoa di Indonesia gitu. Dan kebetulan crown-nya juga namanya Harmony Crown. Oke. Gitu. Ini nanti crown ini, mahkota ini akan Pauline serahkan kepada Miss Chinese Indonesia 2025. 2024 ya. Ya, nanti di grand final ya. Saya lihat semuanya bagus ya, dan kelihatannya penguasaan pemahaman mereka itu merata. Jadi sulit juga saya untuk memberikan angka yang terlalu mencolok gitu loh. Nggak ada yang terlalu jauh gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus menggunakan insting subjektif saya untuk memberikan nilai. Saya pikir gini, setelah nanti dikombinasikan dengan skor atau angka nilai yang diberikan oleh anggota juri yang lain, itu baru akan ketahuan. Kan nanti jurinya ganjil kan, total itu akan ketahuan siapa selisihnya. Baru nanti juri akan berembuk untuk menetapkan siapa yang paling pantas untuk menempati posisi tertinggi. Saya kira materi yang saya sampaikan itu terlalu padat, sangat berat. Tetapi saya harus menyampaikan dalam waktu yang singkat ya. Tetapi saya berusaha, dan mereka tadi saya tanya juga, mereka sangat responsif. Saya tanya, sudahkah kalian pernah mendengar apa yang saya presentasikan? Ternyata sebagian sepotong. Sebagian merasa, wah luar biasa apa yang disampaikan. Baru kali ini tahu.
Nah, ternyata memang apa yang saya sampaikan memang relevan untuk konteks pembekalan untuk Miss Chinese Indonesia ini. Nah, mereka harus memenuhi syarat sebagai Miss Pageant ini ya. Karena nanti kalau terpilih dia akan menjadi ambassador atau duta yang mewakili judul dari Miss Chinese Indonesia ini. Jadi dia harus menguasai sejarah paling tidak, budayanya, tradisi, dan hal-hal seputar mengenai Tionghoa Indonesia. Nah, budaya Tionghoa di Indonesia sebenarnya sudah sangat membumi. Saya tadi mempresentasikan soal beberapa kata serapan dari bahasa Tionghoa yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Terus nama makanan kuliner yang orang pikir itu asli Indonesia, ternyata kan nama serapan dan memang sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita. Kayak bakso, mie, tauge, dan lain sebagainya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya perkembangan berabad-abad yang sudah menjadi bagian dari Indonesia, bukan sesuatu yang asing lagi. Kalau dibikin asing jadi aneh malah, ya. Jadi saya menerimanya seperti itu. Jadi saya juga menantang mereka dan bertanya kepada mereka, kepada semua peserta finalis ini, bagaimana menurut Anda setelah menerima presentasi dari saya? Ada yang kurang kalian pahami, ada keinginan untuk mempelajarinya nggak? Mereka justru bilang di zaman IT ini mereka sangat eager, ya, sangat penasaran dan ingin mempelajarinya. Bahkan ada yang mengatakan mereka akan ciptakan konten-konten untuk mengangkat hal-hal yang menarik mengenai budaya Tionghoa Indonesia ini. Saya berharap ini Miss Chinese Indonesia yang terpilih nanti, mereka ini layak mewakili Indonesia untuk maju mewakili Indonesia menjadi duta Indonesia untuk pemilihan Miss Chinese World dunia. Ya, dengan demikian kita bisa memperkenalkan Miss Chinese Indonesia ke seluruh dunia. Saya pikir Yayasan Eljon ini tetap semangat, tetap maju, karena apa yang dilakukan selama bertahun-tahun ini sangat positif dan suka atau tidak suka, diakui atau tidak, sudah banyak memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara ini. Tim Eljon Media laporkan. Terima kasih. Inilah Indonesia, Miss Pauline Tunggono, Miss Chinese Indonesia 2023. Mudah-mudahan nanti bisa mendapat gelar Miss Chinese World 2025. 25. 5 ya? 5. Oke. Bye-bye. Dengan saya Hasan Karman.